Shalom, Bapak Ibu Saudara. Kita teruskan pelajaran kita, studi kristalisasi, dan ini sudah yang kelima. Kita coba angkatkan tema mengenai kegagalan generasi kedua, ya. Ini memang sangat menyedihkan juga, ya. Kita tahu ceritanya generasi pertama itu yang 600.000 dihitung, tentara Israel yang umur 20 tahun ke atas dan yang sanggup berperang, ya. Jadi ada 600.000 itu yang dihitung di padang gurun Sinai, ya, ketika habis perjanjian, habis bikin kemah suci, hitung di sana. Kemudian kita tahu ceritanya mereka berjalan ke Kadesh Barnea, ya, perbatasan itu dekat dengan tanah perjanjian. Dan ketika 12 pengintai itu, yang 10 memberikan kabar yang melemahkan, ya, sementara yang 2 ini Kaleb dan Yosua menguatkan supaya kita harus maju, kita bisa mendapatkan tanah itu, karena memang tanah itu sudah dijanjikan Tuhan, ya. Dan mereka percaya kepada Tuhan dan mengikut Tuhan lah dengan sepenuh hati. Dan karena laporan yang 10 ini gagal lah, yang 600.000 itu mundur, ya. Dan akhirnya didisiplin Tuhan tambah 38 tahun, sehingga akhirnya matilah semua generasi itu. Kemudian mereka berjalan, ya, dan di tahun ke-40 itu mereka berjalan gitu. Harun sudah mati juga di Gunung Hor itu, dekat Kadesh Barnea. Miriam juga sudah mati sebelumnya. Mereka jalan mendekati Sungai Yordan. Sungai Yordan itu dekat Jericho, yang sebelah sininya, ya, itu sebelah timur itu tidak diberikan Tuhan. Yang Tuhan berikan itu sebelah barat sampai batas laut. Itulah tanah perjanjian. Ya, kalau saudara lihat nanti di peta-peta itu, ini batas Sungai Yordan. Yang ke sebelah timurnya itu tidak diberikan Tuhan, tapi yang di sebelah sininya, baratnya, itulah yang diberikan Tuhan. Tetapi ada 2 suku, 2 setengah ini sebenarnya. Bani Ruben dan Bani Gad, ya, mereka tidak mau mendapat bagian yang di sebelah barat Sungai Yordan, yang tanah perjanjian itu yang dijanjikan Tuhan. Mereka maunya di sebelah sini, sebelah timur, karena alasannya dia bilang begini, di situ ada daerah-daerah yang sudah ditaklukkan, ya, ada 2 raja di situ, ada Sihon, ada Og. Nah, mereka bilang di situ baik tanahnya untuk peternakan, dan mereka bilang kami ini banyak ternaknya, jadi kami maunya di sini aja, ya. Kemudian Musa jelas menegurnya, kamu ini berbuat sama dengan bapakmu yang waktu mati, yang 12 pengintai itu, membuat enggan, ya. Ini ada kalimat istilahnya nih di pasal 32 ayat 7 itu, ya. Di situ dikatakan, mengapa kamu hendak membuat enggan hati orang Israel, ya, untuk menyeberang ke negeri yang diberikan Tuhan kepada mereka. Ini perbuatanmu ini sama dengan perbuatan bapak-bapakmu yang membuat enggan orang Israel masuk untuk merebut tanah perjanjian itu. Ya, prinsipnya sama. Jadi kita masuk aja dalam pengertian bahwa apa sih penyebab ini, sebenarnya kegagalan, ya. Walaupun ini jarang disinggung, ya, dalam khotbah-khotbah, tapi sebenarnya generasi kedua pun gagal, 2,5 suku itu untuk mendapatkan tanah perjanjian. Kalau generasi pertama, ya, itu habis-habisan gagal, cuma Yosua dengan Kaleb yang berhasil, ya. Tapi di generasi kedua ini, ya, itu karena mereka ini prinsipnya sebenarnya hampir sama ini, ya. Gagalan generasi pertama maupun 2,5 suku dari generasi kedua, sebenarnya lebih tepatnya begitu. Bani Ruben, Bani Gad, dan setengah suku Manase, karena nggak semua suku Manase mau tinggal di sebelah timur Sungai Yordan. Di sini ada dibilang Bani Makir, ya, Bani Yair, Bani Nobah, hanya orang-orang ini yang mau
bersama Ruben dan Gad ya. Jadi ini kegagalan karena mereka tidak mencapai lah warisan yang Tuhan mau berikan. Alasannya yang pertama ya, tadi kalau kita melihat yang pertama jelas ini mereka ini penglihatannya ya sangat jasmani lah. Artinya begini, Bani Gad, Bani Ruben itu dia nggak peduli dengan apa kehendak Tuhan, apa rencana Tuhan, apa yang mau Tuhan berikan ya, mereka nggak peduli. Yang penting mereka lihat ini tanah bagus untuk peternakan, kami punya banyak ternak, ya udah kita di sini aja gitu, kayak apa ini dibilang ya mau enaknya aja lah, yang mereka pandang baik ya itu yang mereka lakukan. Mereka nggak mikir-mikir kehendak Tuhan apa, rencana Tuhan apa yang mau Tuhan berikan, perjuangan yang harus kita lakukan itu apa. Mereka nggak mikir itu. Yang penting saya lihat ini baik. Sudah, saya di sini. Kayak gitu ya prinsipnya ya. Kemudian ini rupanya penyakitnya ini karena tidak ikut Tuhan dengan sungguh-sungguh. Kayak Yosua dengan Kaleb. Mereka ikut Tuhan dengan sungguh-sungguh, artinya berusaha ngerti lah. Ini kan warisan dari Tuhan, ini kan pemberian Tuhan, ini kan janji Tuhan. Ini kan kehendak Tuhan. Ayo kita perjuangkan. Kira-kira begitu kalau Yosua dan Kaleb itu. Walaupun di sana musuh besar. Ada orang enak, keturunan raksasa itu di Hebron itu, tempat kuburan Abraham lagi pas itu. Tapi Kaleb bilang, kita bisa dapatkan itu, ya. Kuncinya ini loh, hati yang serius dengan Tuhan, sungguh-sungguh ya. Dari kehendak Tuhan, mau tahu rencana Tuhan dan sebagainya begitu. Mau berjuang lah ya. Ini kalau yang generasi ini yang mau enaknya aja, mau keinginannya sendiri yang dijalankan, rencana sendiri yang dijalankan, kayak begitulah ya. Nah, sekarang kita coba dulu langsung aja masuk kepada prinsip kegagalan gereja. Ini harus saya ulang-ulang ini karena banyak juga orang para pemimpin denominasi lah umumnya ya, apalagi yang udah dapat jabatan ya, ada uang dan sebagainya. Mereka nggak mikir apakah ini kehendak Tuhan begini gereja pecah menjadi 5.000 denominasi dan terus bertambah. Itu yang besar-besar denominasinya 5.000. Kalau tahu bisa 10.000 lebih. Dan terus pecah. Nah, jadi para pemimpin denominasi kan yang penting cari jiwa, memenangkan jiwa, Tuhan juga berkati dan sebagainya. Dia enggak mikir kita apa rencana Tuhan, apa kehendak Tuhan. Ini nanti saya akan ulangin, saya baca lagi ini kisah para rasul, kita harus minta bantuan ini karena prinsip kejatuhan atau kegagalan generasi pertama maupun generasi kedua itu dengan kegagalan gereja itu sama. Sama. Tidak ada bedanya sama sekali. Sama. Nanti kita lihat ya. Kita pegang dulu ya prinsipnya kegagalan generasi pertama, generasi kedua. Generasi pertama maupun generasi kedua ini yang dua setengah suku ya. Ini mereka adalah orang-orang yang tidak peduli dengan kehendak Tuhan, dengan rencana Tuhan, dengan apa maunya Tuhan, dengan apa yang Tuhan janjikan. Mereka nggak mau peduli. Yang penting ini baik menurut saya. Saya mau kerjakan, gitu, ya. Saya tidak mau berjuang berlelah-lelah untuk bertempur di sana dan sebagainya ya. Pokoknya mau enaknya aja lah. Ya intinya ya tegasnya sebenarnya ya nggak ikut Tuhan sepenuh hati. Karena kalau orang kayak Joshua Kaleb itu ikut Tuhan sepenuh hati, artinya apa yang menjadi kehendak Tuhan, rencana Tuhan, sekalipun ada tantangan, mereka mau jalankan. Itu tandanya dia mau ikut Tuhan sepenuh hati. Nah, coba dulu langsung kita masuk ke gereja ya. Saya harus baca dulu ini ya. Saya ulangi dulu supaya banyak orang atau belaga nggak tahu atau bagaimana ya. Nanti kita lihat ya prinsipnya ya, itu ya. Tidak peduli sama kehendak Tuhan, rencana Tuhan apa semua, yang penting menurut saya baik ini yang saya kerjakan. Kira-kira begitu ya. Coba dulu. Yang artinya itu tidak ikut Tuhan sepenuh hati. Mari kita baca. Apa yang menyebabkan gereja itu pecah menjadi ribuan denominasi? Apa yang menjadi penyebab? Ini yang perlu kita tahu ya, supaya nanti kita bisa paham, lihat prinsip
kegagalannya itu generasi 1, 2,5 suku generasi 2 maupun gereja itu sama. Saya baca ya, Kisah Para Rasul 20 ayat 28 sampai 30 ya. Saya baca ini 3 ayat ini supaya jelas, dan ini saya baca pakai versi ILT ya. Ini dia ayat 28. Jadi jagalah dirimu sendiri dan seluruh kawanan yang atasnya Roh Kudus telah menempatkan kamu. Ini pembicaraan kepada para penatua ya, pada para pemimpin jemaat di zaman gereja mula-mula itu. Jemaat pemimpinnya itu, para pemimpinnya ada beberapa majemuk lah ya, para penatua, penilik. Nanti dibantu diaken, dia menggembalakan jemaat. Jadi jagalah dirimu sendiri ya, ini Paulus bicara sama para penatua di Miletus, tapi dia ini para penatua Efesus ini. Jadi jagalah dirimu sendiri dan seluruh kawanan. Yang pertama jaga diri, jaga seluruh kawanan yang atasnya Roh Kudus telah menempatkan kamu sebagai penilik. Ini ditetapkan Roh Kudus untuk apa? Menggembalakan jemaat Elohim yang telah dia dapatkan melalui darahnya sendiri. Ini mahal berarti ya. Gereja itu mahal sekali. Kenapa? Karena didapatkannya dengan darah Yesus. Kalau saudara membeli sesuatu barang, nah beli jam misalnya, mahal ya misalnya, ada jam kan yang sampai jutaan itu, apa ratusan juta. Terus saudara percayakan kepada seseorang, berarti sudah saudara bayangkan lah ya, kalau orang itu tidak dijaganya yang kita percayakan yang sangat berharga itu, sudah saudara bayangkan lah hati yang kita yang memberikan itu. Ini supaya saya bandingkan ini, bahwa jemaat adalah sangat berharga di mata Bapa di sorga. Kenapa? Karena dibelinya dengan darah Yesus Kristus. Yesus pun juga menganggap sangat berharga jemaat itu. Kenapa? Karena waktu Paulus menganiaya jemaat, Yesus bilang, "Mengapa engkau menganiaya aku?" katanya. Artinya siapa yang melukai jemaat, itu sama dengan melukai aku langsung, kata Yesus. Karena apa? Karena jemaat ini berharga sekali, mahal. Ya. Sebab kalau gini saya beri sesuatu dengan darah saya, nggak tahu gila. Mahalnya kayak apa. Kemudian 29, sebab aku mengetahui hal ini Paulus bilang, bahwa setelah kepergianku, perhatikan ya guys bawah ini ya, serigala ganas akan masuk kepada kamu, para pemimpin itu, dengan tidak menyayangkan kawanan. Ya namanya juga serigala ganas, pasti tidak menyayangkan kawanan. Ya. Kenapa enggak menyayangkannya? Ya itu dicabik-cabik, dipecah-pecahlah jemaat itu. Caranya bagaimana? Ayat 30. Bahkan dari antara kamu sendiri akan muncul orang-orang yang berbicara hal-hal yang menyesatkan. Ini caranya. Bicara hal-hal yang menipu lah, menyesatkan lah. Apa tujuannya? Menarik para murid ikut mereka. Bukan ikut Roh Kudus. Bukan ikut pimpinan Roh Kudus lagi. Tapi ikut saya. Saudara sudah mulai melihat nah ini. Betapa ngerinya itu. Yang pertama begini. Gereja itu sesuatu yang sangat berharga. Di mata Tuhan Yesus dan di mata Bapa di sorga. Kenapa berharga? Karena belinya itu pakai darah. Ya. Belinya pakai darah Yesus itu. Mati di kayu salib Yesus itu, beli darahnya itu beli gereja. Ya kira-kira begitulah, ya. Dan kedua, gerejanya dipercayakan kepada para pemimpin. Itu. Ya. Roh Kudus yang menetapkan para pemimpin, tolong jaga ini, ya, kawanan domba ini ya. Gembalakan. Ya. Kemudian yang berikut, ada serigala ganas. Nah ini yang perlu digarisbawahi. Garis bawahi, serigala ganas. Saudara tahu serigala itu? Saya pernah lihat anjing hutan tuh sama dengan serigala gitu ya. Ngeri juga emang dia. Besar ya, saya pernah lihat besar. Dan dialah yang akan masuk atau mempengaruhi para pemimpin ini dengan cara begitu masuk ya. Itu dia membuat para pemimpin mengajarkan hal-hal yang sesat dengan maksud menarik murid kepada diri pemimpin itu.
Jadi kalau orang kemasukan serigala ganas, para pemimpin itu, kalau kemasukan serigala ganas, dia akan melakukan ajaran-ajaran sedemikian dengan tujuan, motivasi, menarik murid kepada dirinya. Bukan menggembalakan. Karena kalau menggembalakan, sesuai dengan Efesus pasal 4, ayat 11, 12 itu apa 11. Itu para rasul Nabi gembala pengajar hanya memperlengkapi orang kudus. Supaya pada gilirannya orang kudus itu bekerja, melayani dalam kehidupan sehari-hari juga yang sebagai pertemuan-pertemuan sebagainya untuk membangun tubuh Kristus. Jadi para pemimpin nggak memecah tubuh. Karena apa? Karena dia hanya memperlengkapi. Rasul, Nabi, penginjil, gembala, pengajar hanya memperlengkapi. Ya bagaimana caranya memperlengkapi? Ya itu praktisnya kalau gereja mula-mula di rumah-rumah. Karena mereka nggak perlu gedung lah untuk memperlengkapi begitu. Apalagi sekarang ada media sosial ya, bisa dengan itu atau dengan kunjungan atau apa. Ya kalau mau ada gedung pertemuan asal memperlengkapi tujuannya itu aja nggak apa-apa. Ini lain, para pemimpin denominasi lain. Dia bukan hanya memperlengkapi tapi menarik murid kepada dirinya. Kenapa? Kalau dombanya diambil kan dia marah. Dia merasa kenapa kau curi dombaku katanya. Ya, udah begitu bukan cuma itunya yang di orangnya, yang paling ngeri ini uangnya itu loh. Uangnya itu ditarik dengan ajaran palsu perpuluhan, ajaran palsu buah sulung dan macam-macam. Udah melihat gak ini kira-kira nih? Kenapa saya terus bicara mengenai gereja yang pecah belah ini oleh para pemimpin denominasi? Ini dia. Kan kehendak Bapa, rencana Bapa, Yesus bilang ini, aku akan mendirikan gerejaku. Bukan gerejanya si A, si B, si C, bukan. Yesus bilang aku akan mendirikan gerejaku. Jelas itu rencananya. Dan untuk caranya mendirikan gerejanya itu, ya dia bayar dulu harganya. Apa itu harganya? Darahnya, kematiannya itu bayar dulu untuk beli gereja. Ya. Udah saudara lihat gak pentingnya gereja ini di mata Tuhan Yesus dan di mata Bapa di sorga? Ya. Karena gini, banyak para pemimpin denominasi bela diri dia. Ini kan gereja ini kan begini yang saya bilang visible, invisible. Gereja yang terlihat sekarang, yang pecah-pecah itu, pecahan itu, yang Presbyterian, Baptis, entah apapun sebenarnya. Itu yang visible church. Tapi ada kok invisible church. Ya, yaitu seluruh anak Tuhan yang sudah lahir baru di seluruh dunia. Ada kok. Ini ajaran visible dan invisible church membenarkan adanya perpecahan di dalam dunia kekristenan. Kemudian para pemimpin denominasi beralasan lagi. Saya baru baca dulu di WA. Waktu saya kirim tulisan betapa pentingnya gereja itu, ada orang yang berespon. Yang penting kita di dalam Kristus, bukan soal kita di dalam denominasi ini atau ini dan sebagainya. Saya yakin banyak alasannya. Yang penting cari jiwa, yang penting gini. Toh Tuhan juga memberkati kok. Kalau memberkati, saya bilang itu sih semua Tuhan berkati. Karena Tuhan sudah mencintai seluruh dunia ini. Saya melihat begini, karena ini jawaban saya ya, sesuai dengan apa yang tertulis di Alkitab. Kenapa para denominasi anggap nggak penting itu? Ya tentu bisa jadi kalau dia karena udah ada uang, jabatan, dia sudah nikmat dari gembala sidang, gerejanya besar, dia bisa tarik banyak ribuan orang, ya mana mungkin dia lepaskan itu. Ya, kemuliaannya juga bagaimana lah ya. Itu satu kemungkinannya. Kedua kemungkinannya mereka nggak lihat bahwa itulah perbuatan serigala ganas. Ngerti nggak? Kenapa mereka mengajarkan itu narik murid kepada dirinya? Kenapa mereka tarik uang, ngumpulin dirinya? Ada bahkan yang memperkaya dirinya dengan cara yang nggak benar, ya, tipu-tipu sana, tipu sini. Ngerti nggak kenapa itu? Saya yakin salah satu alasannya dua ya tadi ya, kemungkinan yang kedua ini mereka nggak lihat ada serigala ganas, itu aja. Mereka nggak tahu bahwa perbuatan mereka itu dimotivasi oleh serigala ganas yang mencabik-cabik tubuh Kristus. Itu mungkin. Yang kedua, ya saya rasa dia juga kayaknya. Yang ketiga, mereka memang nggak lihat kehendak Tuhan, nggak lihat rencana Tuhan bahwa Yesus datang
Aku datang untuk mendirikan gerejaku, bukan denominasimu. Bukan. Aku datang untuk mendirikan gerejaku. Ya. Nah kan mereka nggak lihat itu. Dan nggak lihat juga harga yang dibayar Yesus itu apa. Untuk bangun gereja itu. Yesus bayar harga loh. Darah. Untuk bangun gerejanya itu. Jadi penting sekali. Mereka nggak lihat itu. Mereka bilang, enggak kok. Jadi prinsipnya dengan generasi pertama kedua nih. Saya masuk ke sini ya. Kan sama. Generasi pertama, generasi kedua yang gagal ini kan dia bilang, kami melihat ini baik. Ya mereka yang generasi pertama bilang, kita nggak bisa ke sana. Udahlah kita pilih pemimpin, tinggal aja kita ke Mesir. Itulah yang mereka anggap baik. Sama dengan Bani Ruben, Bani Gad itu dan setengah suku Manasye bilang, kami ini lihat ini tanah bagus untuk peternakan dan kami banyak ternak. Ya, jadi mereka nggak peduli kehendak Tuhan, rencana Tuhan, entah apapun. Kesimpulannya ini sama-sama mereka nggak ikut Tuhan sepenuh hati. Kalau saudara dan saya ikut Tuhan sepenuh hati, para pemimpin denominasi juga ikut Tuhan sepenuh hati, ya mengikut Tuhan, dia akan tanya dong, apa sih kehendakmu Tuhan? Apa rencanamu Tuhan bagi gerejamu gitu? Ya nggak mungkin dong kalau orang ikut Tuhan sepenuh hati, tapi saya menjalankan keinginan saya. Ini nggak benar. Tapi nanti Tuhan akan menghakimi lah ya. Karena itu sesuatu yang dipercayakan. Gereja ini tubuh Kristus, sesuatu yang dipercayakan kepada para pemimpin loh ya. Enggak dipercayakan kepada siapa-siapa. Kepada para pemimpin, rasul, nabi, penginjil, gembala, pengajar yang punya karunia itu loh. Dan kalau tubuh ini dicabik-cabik, para sebagian pemimpin cabik ikut sana, ada yang nama sesuai aliran ya, Calvinis lah, Lutheran lah, Mennonite lah, atau orang ya, berdasarkan orang, atau berdasarkan karunia, atau berdasarkan teologinya, macam-macam lah. Jadi gimana dong caranya supaya jangan memecahkan gereja, supaya bangun tubuh Kristus bagaimana? Caranya perlengkapilah dengan apa yang saudara miliki. Saudara punya karunia apa, perlengkapi saja umat pilihan Tuhan yang mau diperlengkapi. Kalau enggak apa-apa. Kita kan mengerjakan tugas ini di hadapan Tuhan. Dan jangan tarik murid itu kepada diri kita, apalagi tipu-tipu dengan ajaran perpuluhan, buah sulung untuk tarik duitnya. Jadi gampang kok bangun, bukan gampang maksudnya bangun tubuh Kristus itu nggak ada harganya, enggak. Artinya caranya pokoknya memperlengkapi aja. Udah jangan tarik murid, jangan tarik duitnya lagi, apalagi tuh. Itu aja. Perlengkapilah murid-murid yang mau diperlengkapi, entah kunjungan ke rumah-rumah, entah menginjil, entah apa, semuanya dikerjakan. Soal bagaimana nanti kebutuhan hidup kita, ya. Itulah pertanyaan terbodoh saya rasa sih ya. Itulah pertanyaan terbodoh yang mungkin diucapkan orang. Nanya, gimana hidup saya kalau nggak tarik perpuluhan? Itulah pertanyaan terbodoh. Kenapa terbodoh? Karena bos yang paling tolol pun di dunia ini, kalau dia punya karyawan, dia mikir kok, ini karyawannya, kawan saya udah ngerjain tugas-tugas saya ini, saya harus kasih makan. Itu bos yang paling tolol pun tahu itu. Masa Tuhan nggak tahu kita butuh ini, butuh itu? Jadi itu alasan aja, itu alasan. Jadi saya bilang itu, kembali kesimpulannya ini, kenapa ya para pemimpin denominasi kayaknya meremehkan lah, katakanlah gitu, soal gereja ini pecah begini ya, biasa itu. Ini alasan yang pertama, nggak kenal rencana Tuhan, nggak tahu, ya. Kedua juga nggak tahu bahwa mahalnya gereja itu dibeli oleh darah. Ketiga juga nggak tahu bahwa itu yang merusak itu serigala ganas. Kalau mereka lah tahu itu serigala ganas, tentunya mereka nggak mau. Karena yang mau dipakai oleh serigala ganas, semua orang merasa dipakai oleh Roh Kudus. Tapi sudah tahu nggak kalau para pemimpin itu mengajar, memperlengkapi, tapi dia tarik murid kepada dirinya, tarik uangnya dengan ajaran palsu, itu serigala ganas yang mimpin dia. Bukan Roh Kudus itu.
Petrus kenapa bukan Roh Kudus? Ya Petrus, Paulus, ya, Rasul Yohanes nggak pernah ngerjain apa yang dikerjain oleh para pemimpin denominasi saat ini. Kan? Ya, tapi semua orang ya merasa dipimpin Roh Kudus lah. Tapi nanti di hari penghakiman kan baru ketahuan. Rupanya serigala ganas yang memotivasi saya ini berbuat ini kan gitu. Oke lah, kesimpulannya ya itulah. Ikutlah Tuhan sungguh-sungguh. Ya, perlengkapilahnya umat Tuhan seberapa yang mau diperlengkapi. Ya, jangan tarik murid kepada diri kita, jangan tarik uangnya dengan ajaran palsu, perpuluhan atau apa semuanya. Ya, bukan berarti kita ndak boleh menerima uang. Kalau ada orang yang digerakkan, Paulus juga begitu sekali-sekali. Bukan rutin gaji atau apalagi ngancam-ngancam. Kalau tidak kasih perpuluhan mencuri uang Tuhan. Pencurinya siapa sih? Aneh. Oke lah, cukuplah ya. Haleluya. Amin.